best radio station in Padang Sidimpuan 105 Raw FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan Raw FM dan juga warga Kota Padang Sidimpuan yang mungkin sudah beristirahat di malam hari ini ya. Tapi belum pada tidur kan untuk semua pendengar setianya Raw FM, karena di sini Wanda ditemani 3 para ciwi cantik nih. Di depan Wanda sudah ada tamunya, kedatangan dari UIN Syahada Kota Padang Sidimpuan, tentunya dengan dosen-dosen cantik ya. Itu narasumber pertama ada Ibu Sri Lestari MEI. So kalau gitu langsung kita sapa dulu ibunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh lembut kali ya Bu suaranya ya. Oke, itu dia suara Ibu dari Sri Lestari ya. Oke, narasumber kedua ada Bu Ella Zefriani Lisna Nasution MSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lembutnya yang tingkat kedua ya. Oke, itu dia Ibu Ella. Dan narasumber ketiga ada Ibu Putri Bunga Meiliana Daulay MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar ini untuk Ibu bertiga? Pada sehat? Gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana nih perjalanannya dari rumah ke studio Bu? Hujan. Tapi setidaknya sudah sampai di sini ya. Alhamdulillah. Hujan Oke. tidak menghalangi semangat kita. Oke, sudah makan malam ini? Alhamdulillah sudah. Sudah makan malam. Oke rekan Rau, di sini Wanda dan Ibu Sri, Bu Ella dan juga Bu Putri yang menemani ruang dengarkan Rau 1 jam ke depan tentunya dengan berbincang-bincang di sini ya. Jadi mungkin kalau rekan Rau yang mau bertanya boleh banget nanti kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja kirimin di via chat WhatsApp dan SMS kita di 0822 9999 6105. Oke, untuk di malam hari ini tema kita apa, Bu? Tema kita pada malam hari ini yaitu laporan keuangan syariah. Oke, tema kita ada tentang laporan keuangan syariah. Bicara tentang laporan keuangan syariah, ini kenapa sih Bu dipilih temanya di malam hari ini dan apa sih definisi tentang laporan keuangan ini tersebut? Jadi begini ya. Kita bertiga ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan alhamdulillah tiga-tiganya juga bidangnya di bidang akuntansi, walaupun misalnya ada akuntansi bidang ilmu akuntansinya, kemudian ada akuntansi syariah. Pokoknya kita bertiga ini temanya akuntansi gitu ya. Iya sama juga sih Wanda juga dulu SMA akuntansi. Jadi kita nih kolaborasi akuntansi ya. Jadi inilah kenapa kita lebih mengangkat tema kepada laporan keuangan syariah. Selain kita dosen akuntansi, kita juga berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada Padang Sidimpuan begitu. Itu. Jadi laporan keuangan syariah ini kalau kita lihat dari IAII PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan adalah yaitu berisi tentang catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu seperti itu ya. Jadi suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut. Selain itu ada ahli seperti Bapak Sopyan Safri, beliau ibaratnya mengistilahkan bagaimana sih laporan keuangan ini adalah merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dan proses akuntansi tersebut, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk berbagai pihak, misalnya investor, kreditur, seperti itu ya. Jadi termasuk juga pemilik, supaya ya pemilik ini mengetahui posisi keuangannya seperti apa dari perusahaannya tersebut. Kemudian laporan keuangan ini pada dasarnya adalah hasil proses dari akuntansi tersebut. Yaitu kan kalau seperti yang kita ketahui akuntansi itu mulai dari bukti-bukti transaksi hingga adanya laporan keuangan. Jadi itulah termasuk proses akuntansi tersebut. Jadi dari proses tersebutlah lahirlah sebuah laporan
keuangan seperti itu. Gitu ya. Berarti itu intinya ya tentang hasil dari proses akuntansi tersebut, terdapat dari akuntansi. Iya. Oke, itu tentang definisinya. Dan apa sih perbedaan laporan keuangan konvensional dan laporan keuangan syariah? Jadi begini, di dalam laporan keuangan syariah ini ada namanya entitas atau kaidah-kaidah dari akuntansi syariah ini sendiri. Baik itu akad-akad yang dilaksanakan misalnya dengan menggunakan akad mudorobah atau muraqabah, musyarakah dan sebagainya, ataupun misalnya dalam bidang-bidang perusahaannya yang berbasic akuntansi syariahnya seperti apa sih? Misalnya kalau asuransi ya asuransi syariah, kalau bank ya bank syariah seperti itu. Selain pada notabene perusahaannya syariah, laporan yang dibuat itu juga ada namanya kaidah-kaidah atau entitas syariahnya seperti itu. Jadi itu salah satu yang membedakan dengan konvensional. Sedangkan laporan keuangan konvensional ini lebih kepada laporan keuangan yang memberikan informasi kuantitatif, lebih kepada informasi kuantitatif tentang posisi keuangan, perubahannya, serta hasil yang dicapai pada periode tertentu. Pada dasarnya sih sama, tetap hasil pada periode tertentu, catatan akuntansi. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, laporan keuangan syariah ini lebih kepada entitas syariahnya seperti itu, kaidah-kaidah syariahnya. Jadi misal nih, kalau kita lihat misalnya di akun nih, kalau di akuntansi syariah pasti nanti ada akun zakatnya, ada akun sedekahnya, kemudian laba non halal, seperti itu. Jadi pasti terpisah seperti itu. Tapi kalau di konvensional nggak ada ya, Bu, ya seperti apa laporan keuangan yang umum yang ada ya seperti itu di konvensional. Pada dasarnya sih sama. Makanya tadi saya katakan itu lebih kepada kaidah-kaidah yang ada seperti itu. Jadi seperti tadi ya, zakat, wakaf, sodakoh, pendapatan non halal gitu. Itu ada di syariah. Ada di laporan keuangan syariah. Itu bedanya. Kalau bedanya di konvensional ya secara umum aja, tapi kalau di syariah kayak ada zakatnya, ada wakafnya, ada yang lebih berislami lah ya, Bu ya. Kemudian dengan kaidah-kaidahnya, misalnya akad yang dilaksanakan itu mudorobah ya seperti apa? Pencatatan akuntansi dari mudorobah seperti itu. Oh gitu. Dan beberapa hal yang menjadi poin-poin perbedaan antara laporan keuangan dan konvensional seperti apa sih, Bu? Boleh dijabarkan satu persatu? Oh baik, ada beberapa unsur. Salah satunya itu ya sudut pelaporan. Jadi dalam segi laporan keuangan konvensional itu lebih memuat sedikit unsur-unsur laporan keuangan, sedangkan unsur laporan keuangan konvensional itu terdiri dari neraca, laporan laba rugi, begitu ya, laporan arus kas seperti apa yang biasa kita pelajari di akuntansi. Kemudian laporan perubahan dana investasi ini lebih lagi ke akuntansi syariahnya ini lebih kepada bagaimana sih investasi terkait laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil karena ada akad. Nah, jadi akad bagaimana sih sistem pembagian bagi hasilnya ada dilaporkan di dalam laporan keuangan syariah. Kemudian sumber dana, kalau misalnya di laporan keuangan syariah itu jelas sumber dananya itu tidak boleh goror, maisir, tidak boleh ada penipuan, unsur-unsur yang halal begitu. Misalnya perusahaannya itu tidak jelas kehalalannya, dananya sumbernya belum tahu halal atau tidak, itu jelas tidak boleh. Makanya di dalam sumber permodalannya pasti ada nanti dari mana sih sumber dana tersebut. Itu harus pasti kalau di dalam laporan keuangan syariah begitu. Dananya pasti, kemudian usahanya bergerak harus di bidang ya jelas tidak melanggar syariat Islam, kemudian melaksanakan kewajibannya seperti zakat begitu. Kemudian selain itu juga tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Nggak mungkin kan kita buat laporan keuangan syariah perjudian, nggak mungkin. Udah itu udah pasti begitu ya. Jadi itu harus ada. Kemudian akad dan legalitas. Di dalam akuntansi syariah itu pasti ada akad. Akad apa yang dilaksanakan di dalamnya?
Jadi kalau musyarakah ya dengan musyarakah, mudharabah dengan mudharabah gitu. Jadi ya itu dua hal yang berbeda gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya dia yang pertama itu kalau misalnya jasanya wajib halal. Kemudian harga barang atau jasa yang dibuat itu jelas. Tidak mungkin transaksinya dilaksanakan menjual burung yang ada di angkasa, itu nggak mungkin. Itu udah pasti nggak jelas. Nggak Saya jelas jual berapa. beli dengan kamu berapa banyak, sebanyak ikan yang di lautan gitu kan, itu belum Iya, pasti. iya. Nah, jadi hal-hal yang tidak pasti kan tidak boleh di dalam akad-akad terutama di ekonomi syariah, begitu juga di dalam akuntansi syariahnya begitu. Kemudian organisasi, kalau kita lihat dari organisasi ada khusus nih di laporan keuangan syariah itu ada DPS, Dewan Pengawas Syariah, baik itu dalam bentuk koperasi, rumah sakit. Kalau sekarang kan ada namanya legalitas dari Dewan Pengawas Syariah ini, ada ujiannya. Iya. Jadi kalau misalnya dia Dewan Pengawas Syariahnya rumah sakit, ya spesifiknya di rumah sakit. Kalau dia misalnya di bidang perbankan, di perbankan keuangan gitu. Kalau di bidang koperasi ya di koperasi. Jadi skopnya tidak campur-campur, jadi ada ujiannya seperti itu. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini nanti ada ujiannya, qaid-qaid fikihnya seperti apa. Jadi di dalam laporan keuangan syariah itu jelas harus ada laporan dengan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Kemudian penyelesaian sengketa, berbedanya ya berbasis konvensional dengan tidak, yaitu ataupun syariah. Pada perusahaan berbasis syariah pertama diselesaikan dengan hukum syariah. Misalnya yang melanggar kaidah-kaidah syariah ya jelas itu nggak bisa seperti itu. Dan bedakan dengan konvensional. Kalau di konvensional kan tidak ada larangan seperti itu gitu. Jadi kalau ini sengketanya yang pertama itu ya bagaimana kesesuaian syariatnya dulu. Baru kalau misalnya pelanggaran hukum yang terjadi atau perdata atau pidana yang ada di Indonesia, baru kemudian itu juga. Jadi ibaratnya ada poin tambahan. Kalau misalnya tadi di laporan keuangan konven, ya apa yang berlaku di negara kita ini aja gitu kan. Sedangkan di syariah itu ada lagi hukum syariatnya gitu. Kemudian usaha yang dibiayai. Begini, ada paradigma yang membedakan usaha konvensional dengan usaha yang berbasis syariah. Usaha yang berbasis syariah ini akan menggunakan paradigma tersendiri yang mana menekankan kepercayaan bahwa setiap aktivitas manusia akan dinilai akuntabilitasnya bukan hanya dari pengawas manusia, tapi ada juga sisi ilahiyahnya seperti itu. Karena gini, setiap kegiatan yang kita laksanakan itu kan setiap umat Islam akan percaya bahwa Allah ada di dalamnya dan terus mengawasi. Kalau kita lihat di kiri kanan ada Raqib dan Atid yang akan selalu mencatat seperti itu. Sekalipun kita mencatat di bidang akuntansi masih ada pencatatan lain seperti itu. Misalnya nih laporan keuangan yang kita buat itu ada penyelewengan, oke, nggak ketahuan manusia, nggak ketahuan Dewan Pengawas Syariah, nggak ketahuan siapapun auditor internal maupun eksternal gitu ya kan, akuntan publiknya nggak tahu gitu, tapi kan ada sisi ilahiyah yang mengetahui begitu ya. Sikit banyaknya gitu, khilaf kita itu kan ada catatan. Jadi begini, jadi kan contoh nih, kita bekerja dengan ada CCTV dengan nggak ada CCTV pasti stylenya berbeda gitu. Iya benar. Jadi gini, kita punya bukan ibaratnya kita menyamakan Allah itu dengan CCTV, tidak, tapi kita harus tetap meyakini dan tahu bahwasanya kita tetap terawasi begitu. Dan itu sebenarnya jadi rules buat kita, support system buat kita bagaimana kita tetap siratal mustaqim gitu. Jadi itulah kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan. Iya, gitu. ternyata poin-poinnya banyak ya Bu. Iya. Ada sudut pelaporan, ada akad dan legalitasnya, ada organisasinya, penyelesaian sengketa, dan sampai usaha juga yang dibiayai ya. Iya. Berbicara tentang perusahaan nih Bu, apakah berpengaruh nih laporan keuangan terhadap perusahaan? Oke, saya akan melanjutkan ya Bu Iya. Sri, izin ya Bu. Ini dari Bu Eli ya. Oke, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari
Adinda Wanda. Iya. Jadi apakah pengaruh laporan keuangan ini terhadap perusahaan Iya. ya? Jadi setelah dijelaskan oleh tadi Ibu Sri mengenai definisi laporan keuangan, terus mengenai perbedaan laporan keuangan konvensional yang sama yang laporan keuangan syariah, pasti itu ada pengaruhnya ya terhadap perusahaan. Dan pengaruhnya itu pasti besar ya terhadap suatu perusahaan, baik itu dia yang membuat laporan keuangan konvensional maupun laporan keuangan yang berbasis syariah. Karena dari laporan keuangan ini kita bisa mengevaluasi kondisi perusahaan tersebut dari laporan keuangannya. Jadi pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa melihat keadaan perusahaan itu dari laporan keuangannya. Kita bisa ngecek juga dari sumber daya manusia yang membuat laporan keuangan tersebut. Orang-orang yang membuat laporan keuangan tersebut apakah memang orang-orang yang berkompeten di bidang ilmu akuntansi atau bukan? Kalau misalnya bukan orang yang berkompeten di bidang akuntansi, gimana cara membuat laporan keuangan yang bagus, yang baik gitu. Sementara laporan keuangan ini kan akan terus dievaluasi kan, baik itu oleh seorang auditor ya. Auditor itu adalah kalau bahasa awamnya itu orang-orang yang memeriksa, yang menganalisa laporan keuangan ya. Gimana kalau misalnya orang-orang yang tidak berkompeten yang membuat laporan keuangan tersebut? Dari laporan keuangan itu bisa kita analisa. Terus kemudian dari laporan keuangan juga kita bisa melihat laba atau rugi, ya kan? Perusahaan tersebut bisa nggak meyakinkan investor untuk menanamkan sahamnya mungkin. Kalau laporan keuangannya nggak bagus atau dilihat dari laporan keuangan itu perusahaannya rugi terus, pasti kan akan menggoyahkan para investor atau para calon penanam saham kan di perusahaan tersebut. Jadi pengaruh dari laporan keuangan ini sangat penting sekali dalam suatu perusahaan, baik itu laporan keuangan yang konvensional maupun dia laporan keuangan yang berbasis syariah. Berarti pentingnya sangat besar ya Bu dalam bidang perusahaan. Iya, sangat penting sekali. Makanya analisa laporan keuangan ini nggak bisa kita tinggalkan ya Bu Sri kalau misalnya dalam mahasiswa akuntansi. Ini penting sekali. Cuma yang membedakannya itu ya yang seperti dijelaskan Ibu Sri tadi, dia ada yang bagian konvensional atau yang berlaku umum ya, ada yang syariah, ada yang syariah gitu. Jadi sedikit lagi mau saya tambahkan, mungkin kalau misalnya laporan keuangan yang berbasis syariah itu contohnya ya yang ada di sekitar kita gitu, misalnya seperti bank syariah ya kan Bu Sri, terus koperasi dan asuransi yang berbasis syariah. Jadi zaman sekarang ini lembaga keuangan yang berbasis syariah itu juga udah lumayan banyak, udah nggak kayak dulu lagi kan. Malahan sebagian orang zaman sekarang ini ya kalau misalnya kita buat survei gitu lebih memilih ke yang syariah gitu kan. Karena seperti yang dijelaskan Bu Sri tadi juga, karena di situ ada akad, terus dia lebih melibatkan ilaiyah ya Bu ya tadi gitu. Apa sih Bu tujuan dari laporan keuangan tersebut? Oke. Jadi sebenarnya tujuan dari laporan keuangan ini, baik dia laporan keuangan yang konvensional, yang berlaku umum atau yang berbasis syariah, itu sebenarnya sama-sama ingin memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari garis besarnya ya, yang pertama itu tujuan dari laporan keuangan ini adalah sebagai screening atau sebagai sarana informasi. Sarana informasi ini maksudnya seorang analisis atau misalnya seorang orang yang berkepentingan lah untuk melihat laporan keuangan ini nggak perlu lagi turun langsung ke lapangan contohnya, atau misalnya ke dalam perusahaan tersebut mengamati hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan bagaimana siklus di perusahaan itu gitu. Jadi bisa langsung kita amati dari laporan keuangannya. Jadi kalau misalnya nih kita mau menganalisa suatu perusahaan ini bagaimana ya kondisi keuangannya, orang-orang yang mencatat keuangan ini udah memang betul orang-orang yang berkompeten belum ya di dalam bidang akuntansi atau pencatatan gitu. Jadi nggak perlu lagi kita lihat hari per hari, minggu per minggu, apakah dia betul-betul mencatat laporan keuangan itu benar-benar gitu kan. Jadi bisa kita dapatkan informasi itu di laporan keuangan. Nah itu salah satu tujuan dari laporan keuangan. Terus yang kedua, sebagai understanding atau
pemahaman ya. Analisa ini dilakukan untuk memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya. Dari laporan keuangan ini kita bisa lihat perusahaan ini untung atau tidak, rugi atau tidak. Kalau misalnya dia untungnya berapa per tahun kan? Misalnya 20% per tahun. Kemudian tahun depan ternyata untung juga, tapi keuntungannya cuma 15%. Berarti itu menurun 5% selama 1 tahun gitu. Nah, kemudian sebagai forecasting atau peramalan. Nah, dari laporan keuangan ini kita juga bisa menganalisa apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Memang semua itu balik lagi ke takdir Allah Subhanahu wa taala ya, Bu. Manusia yang berencana tapi tetap Allah yang akan menentukan ya. Tapi kalau misalnya kan perusahaan ini misalnya untung terus dari tahun ke tahun kan. Tapi jadi kita bisa buka cabang mungkin kan dengan konsep yang lebih bagus lagi. Nah, terus udah itu tujuan dari laporan keuangan yang lain sebagai diagnosis gitu. Ternyata bukan penyakit aja ya yang bisa didiagnosis. Ternyata laporan keuangan ini pun bisa kita diagnosis juga ya kan. Jadi melihat kemungkinan terdapat masalah apa selama dalam satu periode itu kan bisa kita diagnosis. Dalam penyusunan laporan keuangan itu misalnya dalam satu periode 1 tahun misalnya kan, ada kendala apa selama 1 tahun itu. Kemudian yang terakhir sebagai evaluasi ya dari informasi yang kita dapatkan di laporan keuangan, baik buruknya suatu kondisi keuangan perusahaan tersebut bisa kita evaluasi dari laporan keuangannya. Apa yang harus kita tentukan, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang, bisa kita evaluasi dari hasil laporan keuangan tersebut. Dan tujuan laporan keuangan yang barusan tadi saya jelaskan itu bisa kita pakai untuk perusahaan yang konvensional atau yang berlaku umum dan yang syariah. Tujuannya sama saja. Ya, sama-sama untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Gitu. Ternyata banyak juga tujuannya ya, Bu ya. Iya. Dan apakah sih, Bu, laporan keuangan syariah dapat digunakan dalam perusahaan non syariah? Oke. Sebenarnya lebih bagusnya itu dan lebih efisiennya itu laporan keuangan syariah ini ya harus kita tempatkan pada perusahaan yang berbasis syariah karena balik lagi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri tadi kan dengan definisi perbedaan laporan keuangan yang konvensional dan syariah itu ternyata ada pencatatan yang berbeda ya Bu, yaitu akad ya, terus di laporan keuangan yang berbasis syariah itu ada juga mengenai zakat, dana kebaikan gitu ya dan lain-lainnya. Jadi kalau menurut saya lebih efisiennya memang kalau misalnya laporan keuangan yang berbasis syariah ini harus kita catat pada perusahaan yang berbasis syariah juga. Misalnya kayak kita nabung di bank gitu kan, di Bank Mandiri dan Bank Mandiri syariah. Ini dulu udah nggak ada lagi tapi ya sekarang Bank Mandiri syariah udah ganti gitu. Tapi misalnya itu aja, atau nggak usah jauh-jauh lah, Bank Sumut dan Bank Sumut syariah aja gitu. Itu kan pencatatannya beda. Kalau misalnya kita mau melakukan pinjaman lah misalnya dulu gitu kan, itu kan pencatatannya beda di Bank Sumut dan Bank Sumut syariah. Padahal namanya sama ya, cuman yang membedakannya itu syariahnya aja. Itu kan beda pencatatannya. Mungkin salah satu pencatatan yang berbeda itu adalah di akad tadi yang dijelaskan oleh Bu Sri. Jadi kalau menurut saya lebih efisiennya kalau misalnya perusahaan kita yang berbasis syariah, ya kita buat laporan keuangannya yang syariah juga. Jangan kita jadikan campur gitu, takutnya nanti yang memeriksa laporan keuangan itu jadi atau bingung, auditor jadi bingung ini sebenarnya perusahaan berbasis syariah atau bukan berlaku umum gitu. Nah sebenarnya masih banyak lagi ya, kalau misalnya nanti Raw FM mengundang kita lagi pasti ya nanti akan kita lebih jelaskan lagi mengenai perusahaan yang berbasis syariah dan yang konvensional ya, itu sebenarnya suatu tema yang sangat menarik ya Bu ya untuk dibahas. Tapi nantilah kalau misalnya Raw FM mengundang kita kembali ya Bu Putri ya. Oke. Dan apa saja sih Bu komponen yang dapat disajikan dalam laporan keuangan syariah? Ini Bu Putri silakan. Bu Putri ya. Dua-dua Oke, baik. Sekarang saya yang jawab dulu kan, apa ya? Boleh. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui, di sini kan kita akuntansi semua nih. Iya. Komponen kalau di laporan keuangan yang konven itu atau yang umum itu biasanya kan dia ada
neraca, laporan neraca, terus laporan laba rugi, terus laporan perubahan ekuitas, ya kan, sama laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan CALK kan. Nah, kalau neraca itu kan biasa lah isinya tentang aset sama kewajiban sama utang kan. Nah, kalau laporan laba rugi itu kan isinya tentang pendapatan sama beban yang alami dalam 1 tahun, 1 periode kan di perusahaan itu. Nah, kalau arus kas itulah isinya tentang misalnya arus kas yang bagian investasi atau arus kas dia di bidang di operasi gitu kan, operasi perusahaan. Nah, kalau di dalam laporan keuangan syariah ini ada tambahannya, ada 4. Dia itu ada laporan perubahan dana investasi terikat. Jadi di laporan keuangan syariah seperti yang ibu-ibu ini udah jelaskan tadi kan ada akadnya. Nah, jadi kalau di laporan keuangan syariah itu perubahan dana investasinya itu pun harus dicatatkan, karena kan mungkin kita misalnya di dalam suatu bank syariah nih, misalnya BSI, kita dari awal ada menjatuhkan modal lah untuk suatu investasi, itu kan ada akadnya. Jadi misalnya ada perubahan dananya, misalnya yang pertama itu 200 juta, tiba-tiba perubahan dananya menjadi lebih naik atau lebih turun, itu harus dicatatkan. Biar kan semuanya harus jelas karena ada akad. Kemudian ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Nah, rekonsiliasi itu kan juga ada di laporan konvensional ataupun umum. Itu maksudnya kan rekonsiliasi adanya perbedaan pencatatan antara catatan perusahaan dan catatan bank kan. Nah, jadi di laporan keuangan syariah juga ada dilakukan pencatatan itu. Kemudian berikutnya ada laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat. Karena ini basisnya syariah seperti yang udah jelaskan Bu Sri dan Bu Ella tadi, ada pencatatan zakat karena dia berbasis syariah kan. Nah, dana zakat itu di laporan keuangan syariah juga harus dijabarkan. Misalnya dana zakatnya berapa jumlahnya kan. Terus misalnya zakatnya itu dibagikan ke siapa aja penerimanya, itu semua harus jelas. Kemudian yang terakhir ada laporan penggunaan dana kebaikan. Jadi kalau di laporan keuangan syariah dia ada di bidang sosialnya, itulah dia laporan penggunaan dana kebaikan. Dana kebaikan itu maksudnya apa? Nah, misalnya perusahaan melakukan aksi sosial, itu udah termasuk kebaikan kan. Atau misalnya contohnya mengasih sumbangan ke ada misalnya bencana alam di mana gitu, itu dicatatkan di laporan keuangan syariah. Itulah dia komponennya, ada 9. Iya. Ternyata laporan keuangan syariah ini harus secara jelas semua tercatat ya, nggak bisa nggak boleh karena detail ya. Iya, ada kan yang melihat kita kan ini. Iya, benar. Tadi kan ilahi. Oke. Apakah ada Bu perbedaan waktu pencatatan atau periode pelaporan antara laporan keuangan konvensional dengan laporan keuangan syariah? Kalau periode pencatatannya itu antara laporan keuangan syariah maupun konvensional itu sama aja. Jadi kan biasanya pencatatan laporan keuangan itu kan dalam satu periode itu 1 tahun kan. Itulah dia laporan tahunan atau annual reportnya kan. Nah, ada juga perusahaan yang buat laporan itu sekali 3 bulan atau triwulan. Jadi laporan keuangan syariah ataupun konvensional sama aja periodenya 1 tahun biasanya. Gitu ya. Ternyata sama aja ya kalau Bu ya. pencatatan. Kalau standarnya apa ada yang mengatur mengenai penyajian laporan keuangan syariah Bu? Nah, jadi kan semuanya di dunia ini sepertinya ada aturannya kan. Gak usah pun tentang perusahaan, tentang keuangan, kita aja hidup aja ada standarnya kan. Nah, jadi laporan keuangan syariah ini pun dia ada standar yang mengaturnya. Kalau misalnya konvensional pun dia kan standarnya itu kan di PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, di dalam PSAK ini juga yang sangat tebal itu ada tercantum standar yang mengatur laporan keuangan syariah. Itu awalnya dia di PSAK 101. Itu pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK tahun 2007. Cuman semakin berkembangnya zaman berkembangnya banyak ilmu lagi kan, revisi kayak undang-undang aja kan banyak revisinya itu kan, apalagi ini standar kan, nanti ada aturan baru revisi lagi. Nah,
itu tadi udah dijelaskan sama Ibu Sri di awal, itu tahun 2015 udah diganti jadi PSAK nomor 1 sekarang. Kalau pertanyaannya ada standar yang mengatur, ada pastinya. Pasti ada ya, Bu, ya? PSAK ya. Gitu. Penerapan laporan akuntansinya keuangan syariah apakah dapat diterapkan di dunia industri atau manufaktur, Bu? Kalau belajar akuntansi pasti ada jenis-jenis perusahaan ya kan Bu Ella kan. Iya. Ada perusahaan jasa, perusahaan iya. dagang, Iya, manufaktur. Kalau si Wanda masih ingat Iya, kan? masih ingat sih. Itu harus akuntansi harus ingat kan. Nah, karena itu salah satu basic ujian pasti ditanya itu kan. Jadi kalau yang kita tahu selama ini kan biasanya kalau syariah itu perusahaannya itu pasti kayak bidang perusahaan jasa kayak bank ya kan, bank syariah ini, asuransi syariah. Nah, kalau ditanya ada nggak misalnya di bidang industri atau manufaktur yang menerapkan basis syariah, itu setelah saya cari tahu juga ternyata ada. Ada. Kalau nggak salah kan kalau kita mau nengok saham itu di Bursa Efek Indonesia kan, di situ banyak beribu kan saham yang udah TBK, yang enggak kan. Jadi kalau yang ini yang berbasis syariah, industri atau manufaktur juga ada, tapi dia di daftar efek syariah, daftar efek syariah. Jadi di situ ada 435 perusahaan industri manufaktur yang sudah berbasis syariah. Cuman kalau perusahaannya apa aja saya kurang tahu juga, nggak ingat kan karena banyaknya. Itu ada yang di manufaktur di mengolah semen. Cuman kan yang saat ini yang paling ingat itu kan orang PT Semen Padang. Cuman itu memang dia belum berbasis syariah. Kalau untuk jenis nama perusahaannya saya lupa juga saya yang berbasis syariah, tapi ada ya. Oke, untuk di pembahasan terakhir ini boleh dong Bu dikasih kesan terakhir nih untuk pendengar setia yang mendengarkan kita, atau mungkin kesimpulan juga boleh. Ini dari siapa dulu nih? Baik, dari saya dulu. Dari Bu Sri juga boleh. Baik, jadi sebenarnya laporan keuangan syariah atau akuntansi ini sebenarnya ada jauh dari zamannya Nabi Muhammad itu sudah ada, karena seperti kita ketahui di surah Al-Baqarah ayat 282 itu bagaimana transaksi kredit itu harus dicatat. Itulah awalnya dari akuntansi ini. Karena sifat hilapnya manusia itu terutama di bidang utang piutang. Nah, dan itulah awalnya pencatatan akuntansi syariah begitu. Kalau kita lihat di akuntansi konvennya itu dari Lucas Palsilio, seperti itu, dari buka summa arithmetica et proportionalita gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih kesimpulan dari laporan keuangan syariah ini? Jadi kalau kita lihat dari sisi baik sejarahnya maupun yang terjadi saat ini, kemudian sekarang halal, ekonomi syariah itu sudah jadi lifestyle bagi masyarakat begitu ya. Terutama umat muslim, bahkan di luar kita pun banyak ingin orang mempelajari ekonomi syariah itu seperti apa gitu. Jadi dari laporan keuangan yang kita laksanakan tidak jauh berbeda antara konvensional dengan syariah. Akan tetapi di dalam laporan keuangan syariah ini ada unsur kaidah-kaidah syariah yang harus kita jalani, kemudian ada syariat Islamnya juga di dalamnya. Selain itu juga ada konsep di mana di dalam pelaporan selain ada untuk perusahaan, ada untuk pengawas, ada juga khusus Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Selain itu seperti yang saya bilang tadi ada konsep ilahiyah di dalamnya. Sebenarnya kenapa sih akuntansi ini sebenarnya dekat dengan konsep ilahiyah, dan ini juga merupakan visi misi dari UIN Syahada Padang Sidimpuan ya. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya akuntansi ini kan melaporkan apa sih yang kita laksanakan gitu. Jadi laporan ini ya harus ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu ya jelas adalah akuntabel gitu. Harus jelas. Jelas begitu. Kemudian basic dari laporan itu ya kejujuran. Kemudian ada audit.
Nah, di auditnya bagaimana sih kejujuran kita? Kemudian ada Dewan Pengawas Syariah, betul nggak syariahnya atau tidak begitu. Jadi pada dasarnya ya kembali ke perusahaan masing-masing, personalnya masing-masing, bagaimana menerapkan laporan yang mereka harapkan seperti apa begitu. Kemudian alhamdulillah kita di sini adalah orang-orang yang memang aktif di bidang akuntansi syariah. Kemudian alhamdulillah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu sekarang sudah ada 5 prodi, ada prodi perbakas syariah, ekonomi syariah, kemudian manajemen keuangan syariah, akuntansi syariah, dan manajemen bisnis syariah. Semua berbasis syariah. Dan mungkin inilah penerimaan terakhir di UM lokal begitu. Jadi ada saya Sri Lestari MEI, alhamdulillah sekarang adalah ketua prodi manajemen bisnis syariah. Kemudian ada juga Ibu Putri Bunga, adalah dosen akuntansi di prodi akuntansi syariah ya Bu ya. Kemudian juga ada Ibu Ella di prodi akuntansi syariah juga. Jadi kita kalau bukan kita yang memakai konsep ataupun laporan keuangan syariah ini siapa lagi begitu. Dan ini tercipta ya dari kita untuk kita begitu. Kemudian ya kewajiban dituntut di sana seperti zakat, wakaf, infak, sedekah begitu. Juga dana kebajikan, begitu juga adanya konsep mengeluarkan apa sih dipisahkannya, ada dana non halal begitu. Jadi kesimpulannya ya bagi kita ya memperkenalkan sebenarnya ekonomi syariah, termasuk di basically masuknya laporan keuangan syariah. Itu kesimpulan dari saya. Itu dari Bu Sri ya. Ini lanjut dari Bu yang mana nih duluan? Bu Ella. Bu Ella tahu? Itu aja. Salam aja. Oke deh. Oke, yang mau salam-salam boleh nih. Saya rasa tadi kesimpulan yang sudah dijelaskan Ibu Sri udah cukup lengkap ya. Udah nggak perlu lagi ada yang saya tambahin kayaknya. Bu Sri udah menjelaskan semuanya panjang kali lebar kalau menurut saya. Insya Allah ini kalau misalnya kita benar-benar mengamalkan ini ya Bu ya, bukan hanya ilmu dunia aja yang kita dapatkan, tapi ilmu akhiratnya juga kita dapat ya. Amin ya rabbal alamin. Ini saya salam-salam aja lah ya. Kalau kesimpulannya tadi udah cukup, nggak usah lagi saya tambahin. Salam saya untuk mahasiswa saya di UIN Syahada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Masya Allah mahasiswa saya itu alhamdulillah semuanya baik-baik sekali ya. Baik-baik, akhlaknya bagus ya. Karena kalau misalnya saya pernah baca ya, katanya itu adab dulu baru ilmu. Ya, karena belum tentu, karena ternyata orang yang berilmu itu belum tentu beradab. Iya, benar tapi kalau yang orang yang beradab, insya Allah udah punya ilmu. Saya pernah baca kalimat itu, dan kalimat itu benar-benar menyentuh hati saya gitu. Jadi masya Allah mahasiswa saya, alhamdulillah semuanya akhlaknya bagus, kemudian ilmu pengetahuannya juga bagus ya. Kemudian salam saya yang kedua untuk suami saya yang malam ini udah saya tinggalin di rumah makan sendiri. Terus untuk teman-teman dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan ibu-ibu GPM, ibu-ibu GPM menunggu undangan di Raw FM katanya. Oke, segitu aja kalau dari saya. Lanjut Bu Putri. Untuk Bu Putri ada salam-salam. Oke, baik. Saya mau kasih salam. Yang pertama itu buat mahasiswa Febi kan, khususnya mahasiswa akuntansi ya kan. Karena ini akuntansi itu tahun ini tuh udah angkatan ketiga. Jadi angkatan pertama, kedua masih semester 2 nih kan. Angkatan pertama itu alhamdulillah mahasiswa akuntansi itu memang baik-baik ya sampai saat ini yang saya lihat. Semoga nanti mereka bisa menjadi orang-orang yang sukses di bidangnya, bisa menerapkan laporan keuangan syariah ini kalau nanti dia bekerja ya kan, mana tahu dia sebagai auditor, akuntan. Nah, buat yang
adik-adik yang baru tamat juga ini sekolahnya SMA, kalau misalnya suka di bidang akuntansi atau dia tertarik mau belajar akuntansi, bisa bergabung sama kita sama ibu-ibu ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syahada. Dan yang salam terakhir itu buat semua yang mendengarkan talkshow kita malam ini, semoga mendapatkan ilmu dari kita. Dan mohon maaf tadi kalau ada kekurangan. Iya, kalau misalnya banyak kekurangan, kami bertiga mohon maaf. Iya, nanti dicatat lagi ya kan kekurangannya. Iya, cukup itu deh aja. Rekan Raw, itu dia ya perbincangan kita dengan 3 narasumber cantik di malam hari ini. Masya Allah. Kalau mau mengulang kembali perbincangan kita, nanti bakalan Wanda upload di YouTube dengan channel Raw 105 FM Radio, nanti bakalan Wanda upload ya. Jadi mungkin itu aja dulu. Terima kasih untuk rekan Raw FM yang sudah mendengarkan, dan untuk mengakhiri di malam hari ini dia lagu Tulus, Hati-hati di Jalan.